Ada begitu banyak anime yang menampilkan adegan sadis dan mengerikan yang kerap mengundang trauma bagi penontonnya. Tidak jarang adegan sadis dalam anime tidak kalah dengan film-film Hollywood. Setidaknya dibutuhkan keberanian ekstra untuk menyaksikan beberapa anime ini agar tidak menimbulkan ketakutan usai melihatnya. Ada beberapa adegan kematian mengerikan di anime yang wajib banget kalian tonton menurut channel Cinema. Kematian Yuka, Corpse Party. Anime ini bercerita tentang sekolah dasar Heavenly Lost. Nyaris semua siswa yang terjebak ke dalam dimensi sekolah ini harus kehilangan nyawa dengan cara tragis dan sadis. Ditusuk pisau, dihantam tongkat besi, atau dikoyak gunting berkarat, semua adegan ini divisualisasikan dengan sangat baik. Namun kematian Yuka adalah yang paling menggoncang jiwa. Gadis yang punya karakter priang dan menampakkan kepolosannya yang khas ini mengalami kematian yang sangat mengerikan. Yuka dibawa ke salah satu ruangan oleh Kizami, lalu kedua tangannya dan kakinya diikat. Sementara Yuka dalam keadaan tak berdaya, Kizami menusukkan pisau tanpa ampun ke tubuh gadis lugu ini. Selanjutnya, dia mencongkel mata kanan Yuka. Teriakan Yuka menggema ke seluruh gedung, namun tampaknya terlambat untuk menyelamatkannya. Sachiko. Doshite anata ga? Kematian Megumi, Shiki. Shiki merupakan anime yang banyak menampilkan kematian, tak terkecuali pada scene kematian Megumi. Bagaimana tidak, serial anime ini menunjukkan beberapa orang yang berniat ingin membunuh gadis cantik ini dengan cara menabrakannya dengan traktor. Tidak hanya satu, tapi dua traktor. Traktor pertama menabrakannya hingga tersungkur dan melindas tangannya. Traktor yang kedua langsung melindas kepala Megumi hingga rata. Serem banget, guys! You think that anyone from outside the village is some kind of freak, but I don't! I deserve better! You've drawn this. Bunuh diri Guru Soji, Another. Anime Another yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Yukito Ayasuji ini dirilis 10 Januari hingga 27 Maret 2012 dengan 12 episode. Bercerita tentang seorang siswi populer kelas 3 SMP, Yomiyama Selatan, ditemukan meninggal secara misterius di sekolah. Bertahun-tahun kemudian, suasana mencekam tiba-tiba menggelayuti kelas 3 SMP Yomiyama. Satu demi satu kejadian di luar nalar terus berulang. Dengan kondisi seperti itu, siswa-siswi kelas ini jelas membutuhkan sosok yang bisa jadi pemandu. Soji Kubodera merupakan wali kelas pada saat itu. Ia tetap menampakkan ketenangan dan kewibawaannya di hadapan anak-anak. Sampai pada suatu hari yang tidak kalah kelam, ia memasuki ruangan kelas dengan muka yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba saja, dia mengambil pisau yang tersimpan dalam tasnya dan mengarahkan benda tajam tersebut ke lehernya. Sosoknya yang penuh ketenangan itu pun tewas bersimbah darah di hadapan semua murid. Ngeri banget, guys! Anggota pasukan bunuh diri, Attack on Titan. Serial manga dan anime Attack on Titan menampilkan banyak karakter fiksi yang dibuat oleh Hajime Isayama. Salah satunya yaitu anggota dari tentara pemburu Titan. Salah satu anggota pasukan Titan ini dikepung oleh para Titan dalam sebuah gedung. Anggota yang berjenis kelamin laki-laki tersebut lebih memilih bunuh diri ketimbang dimakan hidup-hidup oleh Titan. Kengerian ini terasa saat sang anggota pasukan bunuh diri dan terlihat dengan santainya menyiapkan pistol yang selanjutnya meletakkan pistol di bagian mulutnya hingga membuat darahnya terciprat ke anggota pasukan yang ada di sebelahnya. Meskipun tidak dibunuh oleh Titan, adegan tersebut tetap menjadi salah satu momen mengerikan di Attack on Titan. Pembantaian murid satu kelas, Deadman Wonderland. Anime Deadman Wonderland merupakan adaptasi dari manga berjudul sama karya Jinsei Kataoka. Dalam serial ini, di ruang kelas Genta dan kawan-kawannya sedang membahas tentang studi lapangan ke wahana paling terkenal di Jepang pasca gempa bumi yang mengguncang Tokyo.
Dalam adegan ini, mereka didatangi oleh sosok misterius berjubah merah yang berdiri di balik kaca. Setelah beberapa saat, makhluk ini kemudian melancarkan serangan yang sukses mengobrak-abrik seisi kelas. Genta jatuh dan pingsan. Begitu ia terbangun, pemandangan di hadapannya berubah mencekam. Potongan tubuh berserakan, genangan darah berkubangan di segala tempat. Kemudian sang pelaku melemparkan penggalan kepala gadis yang ditaksir oleh Genta. Pemenggalan kepala Chelsea, Akame ga Kill. Selalu ada cara kematian yang mengerikan di anime Akame ga Kill, termasuk cara kematian Chelsea. Gadis cantik ini bahkan harus mati dengan cara mengerikannya bukan main. Chelsea dibantai oleh Kurome, adik Akame, beserta dua bonekanya, Natala dan Doya. Gaya Foundation, Teigu miliknya pun dihancurkan. Lengannya dipotong, perutnya ditembak, dan yang terakhir Natala melancarkan serangan akhirnya dengan menebas kepalanya. Tak berhenti sampai situ, kepala gadis cantik ini lalu dipamerkan dengan cara ditusukkan ke pancang besi. Ironisnya, pemandangan ini terlihat mirip dengan permen lollipop kesukaannya. Payung berdarah, Another. Dalam anime Another, misteri dan segala prasangka buruk memang selalu menghantui setiap karakter di dalamnya. Hal ini dialami langsung oleh Yukari Sakuragi, salah satu siswi kelas 33. Saat mengetahui ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil, Yukari bergegas pulang. Ia pun tidak sengaja berpapasan dengan Sakaki Bahara yang sedang bersama Mei Misaki di lorong kelas. Saat melihat wajah Mei, ia langsung beranggapan bahwa kematian sang ibu erat kaitannya dengan kutukan dari siswi bermata satu itu. Yukari lalu mempercepat langkahnya. Tragisnya, saat sedang menuruni tangga, ia terpleset. Payung yang ia bawa sudah lebih dulu jatuh ke dasar dan langsung terbuka lebar di hadapannya. Tanpa bisa mengelak, ujung payung yang tajam itu lalu menembus leher dan tenggorokan Yukari yang terpleset. Dalam beberapa detik berselang, gadis berkacamata itu menderita di penghujung mautnya. Nah, itulah sejumlah adegan kematian mengerikan dalam serial anime menurut Channel Cinema. Jika ada adegan yang menurut kalian belum masuk, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.